Kita dulu tinggal di Jakarta, kita Oke. tinggal di Jalan Haji Jamhur. Kalau doa, Sampai situ aja, Bi. kalau doa, Kalau saya seluruh Indonesia. enggak, kan dimulai dari situ kan. Perempuan terutama ya, Iya. karena saya banyak bertemu perempuan, bisnisnya bikin dia nggak bahagia. Masya Kalau speed itu Allah. kita harus cepat, sebelum disalip orang kita harus cepat gitu Masya kan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu ya dalam program Energi Kebaikan. Kita punya bintang tamu spesial, keluarga yang memulai bisnis dari nol. Walaupun sebenarnya sudah jadi orang profesional juga di industri oil and gas gitu. Nah, kita pada pagi hari ini akan menggali lebih detail inspirasi apa yang bisa kita dapatkan, karena bisnis ini bukan hanya sekedar rupiah, tapi sebenarnya banyak kebaikan yang diberikan. Nah, nanti kita bisa cari lebih detail dari bintang tamu kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Biar lebih mantap, kita langsung saja ya. Saya nggak mau mengenalkan namanya, karena ini lebih seru kalau dengar suaranya langsung. Gitu. Karena suaranya ini ada value-nya juga. Jadi kita serahkan kepada Kak Puput dulu, kemudian langsung man behind the gun-nya yang memperkenalkan diri juga. Karena orang banyak nggak tahu, Kak. Jujur aja orang banyak nggak tahu. Yang kenal orang banyak Kak Puput, tapi padahal ada sosok yang lebih harusnya digali juga. Maka pagi hari ini insya Allah nanti kita akan berdiskusi lebih lebar bagaimana suatu keluarga bisa berkolaborasi di dalam kebaikan buat usaha. Silakan Kak. Wah, langsung fotonya keluar. Dapat dari mana itu ya? Banyak. Silakan Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Khairina Fatma, artinya kebaikan itu. Masyaallah. Biasa dipanggil kalau waktu kecil panggil putri gitu ya, panggil Puput. Saat ini saya sedang membangun usaha kebab Turki Haji Jamhur yang kita berdiri mulai dari tahun 2016. Dan 6 tahun ya? Yes, udah 6 tahun. Sekarang tumbuh menjadi 7 cabang yang berada masih di Pekanbaru saat ini. Begitu saja. Kenalkan lah. Oh, iya. Man behind the gun. Man behind The gun-nya ini, yang baju batik merah ini. Oke, yang kelihatan saya saja ya, Iya, tapi betul. di belakang layar, khususnya bagian finance, beliau yang mengatur kelola uang sangat ketat karena cash itu sangat penting di perusahaan ya. Jadi memang kita cash flow itu penting, terus data penting. Bapak inilah, Bapak suami saya Rizky yang pegang bagian itu. Gitu. Mas Rizky, silakan dengar suaranya Mas, biar lihat kamera Mas. Ya, makasih Mas Ferry dan teman-teman di Lasnas ini. Ya saya sebetulnya bantu-bantu aja. Gitu. Masya Allah, ini dia nih, kita dengarnya bantu-bantu. Saya harus banyak belajar Mas ini kan nih, biar istri lebih favorit. Kemudian antar jemput sama angkat dan taruh gitu. Asyik, Masya Allah. Oke. Nanti kita gali lebih lanjut ya, tapi biar seru, kita kasih pantun dulu lah ya. Ini biar seru nih. Air bersih untuk semua, cakep. Air zam-zam, air kebaikan. Cakep. Assalamualaikum untuk sahabat semua. Tetap semangat tebar kebaikan. Iya. Tepuk tangan. Jadi mungkin kita biar ini Mas, Mas atau apa namanya? Sumatera Utara kan Mas? Enggak ada Jawa. Oh Jawa. Iya. Ini yang Sumatera Utara sebetulnya. Betul. Jadi podcast ini sebenarnya kita initiate untuk membumikan value lembaga, yaitu tebar kebaikan. Nah, kita bilang kemarin lembaga ini salah satu value-nya adalah energi kebaikan seperti itu. Energi itu karena yang bekerja di sini banyak orang, muzakinya terutama itu adalah bekerja di perusahaan migas, jadi energi. Kemudian orang-orang yang ingin berbuat kebaikan seperti itu. Dan kita melihat juga banyak keluarga-keluarga yang bekerja juga di perusahaan, sekarang di Pertamina, di PHR, punya kegiatan-kegiatan bisnis yang sebenarnya juga banyak kebaikan di sana. Makanya kita undang Kak Puput and tim di sini. Kita nyuruh Kak Puput karena Mas Rizky nggak mau diekspos, nggak tahu nanti pajaknya udah lapor atau belum ya. Tapi yang jelas ini taat pajak lah kita bilang. Jadi mungkin kita mulai dari sedikit ini ceritanya. Gimana sih bisa memulai usaha ini dari tahun 2016? Apakah
waktu itu hanya hobi-hobi saja atau ada satu momen tertentu yang akhirnya kita mau buat ini nih gitu? Oke. Jadi selama ini kan saya ibu rumah tangga ya. Yes. Saya ibu rumah tangga, suami saya itu karyawan. Nah, Sama. kalau karyawan itu bekerja, kestabilan ekonominya itu kan tergantung ritme perusahaan. Oke. Nah, kalau perusahaannya stabil, ya kita hidupnya stabil. Tapi begitu perusahaannya, tapi ternyata perusahaan itu ada juga masa-masa sulitnya, Iya. gitu. Nah, itu terjadi. 2016, 2014 ya. Terjadi. Ketika masa-masa sulit itu terjadi, barulah kami kayak kita harus melakukan sesuatu nih. Oke. Karena bisa saja itu namanya karyawan bisa dirumahkan ternyata. Iya. Jadi itulah awal mula kami berpikir kita harus buka usaha. Kita harus ngapain nih? Kita harus buka usaha. Itu pada saat itulah baru kita buka usaha kebab Turki Haji Jamhur ini. Kenapa namanya itu, Kak? Namanya itu kita dulu tinggal di Jakarta, kita Oke. tinggal di Jalan Haji Jamhur. Oh, Ya, jadi KTP kita tuh Jalan Haji Jamhur. Nah, itulah. Dan nama itu kami rasa cocok buat produk ini ya, karena kan Timur Tengah jadi cocok namanya. Jadi kita buat namanya itu. Masya Allah. Jadi identitinya dari sana gitu ya. Yes. Kirain ada sesuatu di balik itu. Ya, memori lah. Memorinya gitu ya. Iya. KTP sekarang masih sana, Kak? Masih. Masya Allah. Itu betul-betul jadi memori. Konsisten ternyata ya. Iya. Nah, itu momen tersendiri sepertinya. Iya. Oke, kalau gitu kan memulai usaha ini nggak gampang nih. Iya. Apalagi kalau dengar-dengar dulu waktu pertama kali ketemu Kak Puput itu bukanya pakai gerobak dulu ya, bukan Iya. outlet yang seperti sekarang iya, gitu ya. iya. Dan katanya ini salah satu yang bantu Ngiris. dagingnya ya. Ngiris-ngiris Nah, dagingnya. tentu banyak juga yang mengatakan ini pasti apa nggak cukup dari rumah nih gitu ya. Iya, Apa minyaknya sudah habis nih gitu kan. Mungkin bisa cerita sedikit tuh Kak, pengalaman ini dia nih Itu. mungkin nih. Oke, gini, waktu kita mulai usaha itu, saya rasa semuanya sama ya, pasti mengalami. Kita tuh ini usaha bakalan laku nggak ya? Gitu. Ada yang beli nggak ya? Gitu. Nanti kelangsungannya seperti apa gitu. Jadi itulah yang berkecamuk di otak. Tapi usaha itu tidak akan jadi kalau kita nggak berani mulai. Iya, betul. Jadi intinya itu Action. berani, yes. Jadi harus berani mulai. Jadi kalau ditanya tipsnya bagaimana mulai usaha, ya mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Tapi itu nggak cukup gitu kan. Mulai mah gampang, ada duit bisa buka gitu. Tapi setelah itu what next gitu. Waktu awal kita nggak berani macam-macam ya Mas ya. Kita nanti kalau nggak laku gimana ya. Jadi akhirnya saya bikin gerobak ya. Gerobak itu dulu modalnya tuh 8 juta. 2016. Iya, 2016. Nah, saya karena dulunya nggak tinggal di Pekanbaru tuh bingung tuh cari gerobak tuh gimana ya? Belinya di mana? Customnya di mana? Dan gerobak di Pekanbaru kan bentuknya petak aja. Iya, betul. Nah, akhirnya saya ke Bandung tuh cetak tuh custom. Yang mahal itu ongkos kirimnya. Belinya 8 juta, ongkos kirimnya 3,5 juta dulu waktu itu. Demi ya, kan dulu bentuknya cuma petak, kan pengen ada lengkuk-lengkuknya gitu. Akhirnya ya jadilah seperti itu ya, biar sederhana. Eye catching juga dari jauh ya, Biar eye catching. Yang lain waktu saya buka itu, Bu pesen gerobaknya di mana gitu. Dulu pertanyaan-pertanyaan tukang-tukang di sebelah itu ya. Alhamdulillah, terus setelah itu yang paling masa sulit itu ketika kita pegawai masih sedikit. Pegawai juga kan? Iya, dia pegawai juga. Termasuk. Ini pasti akan dialami oleh usaha yang baru buka ya. Pegawai itu masih 1, 2, itu turnovernya tinggi. Jadi itu yang kita perbaiki, pegawai diberesin dulu. Ya kalau dulu kalau misalnya pegawai itu berhenti atau nggak hadir sakit, kita yang jadi backupnya. Jadi usaha itu nggak boleh hari ini buka, besok tutup, hari ini buka, itu tuh nggak boleh. Kalau dari awal begitu biasanya nggak. Bagaimana caranya tetap buka tiap hari? Yes, itu harus. Nah, ini harus saya tanya yang di sebelah ini kan tentu alokasi waktunya luar biasa kan. Pagi harus bekerja, di kerja harus fokus, juga harus antar anak sekolah. Ini usaha juga harus disiapin. Kita tanya Mas Rizky ini, gimana time manajemennya Mas? Biar kita yang pegawai-pegawai kayak gini juga bisa terinspirasi nih. Ya, waktu sebetulnya kalau balik lagi ke waktu itu, kalau kita coba ingat lagi ya,
awal-awal tuh memang waktu kita mau pertama kali buka, yang kita tarik yang pengalaman kita dulu gitu, yang pernah kita lakukan. Pada masa itu juga pernah sebetulnya kita coba mikir gimana kalau usaha yang lebih bersih gitu. Kalau makanan itu kan berminyak gitu, ngebersihinnya agak repot gitu. Kita sempat coba fotokopian sebenarnya waktu itu. Iya, sebelum usaha ini pengen usaha fotokopi aja lah, nggak susah terus, gitu ya. Iya, terus kita udah survei terus lihat mesin fotokopinya besar ya, jadi besar, terus harganya 20 jutaan. Ini saya pikir kalau misalnya mesin fotokopian, kalau misalnya rusak, terus saya nggak tahu mesti ngapain kan repot nih. Betul. Iya, agak-agak kena mental juga kalau bahasa anak sekarang gitu kan. Akhirnya kita tarik pengalaman inilah. Kita dulu pernah jualan kebab, makanya kita... sebelum ini pernah jualan kebab juga? Iya, kita beli franchise ya. Oke. Di Jakarta. Tahun berapa tuh, Mas? 2010. 2010. Jadi sebenarnya connecting the dot-nya itu 2010 ternyata ya. Yes. 2010 kita usaha franchise itu ya. Cuman ya karena franchise kan kita nggak mikir segalanya. Pokoknya mikir jualan aja, nggak mikir dari awal gitu ya. Terus balik lagi ke pertanyaan Mas Ferry tadi, ya memang upaya kita supaya bisa buka tiap hari itu memang ada yang kita korbankan. Ya, dalam tanda kutip korbankan lah ya. Jadi karena memang semangatnya supaya kita bisa buka tiap hari, maka pada saat itu karyawannya itu 2 gitu, selain kami gitu ya. Jadi pikirannya misalkan salah satu berhenti, masih ada 1. Nah, jadi korbannya di situ sebetulnya. Ada sesuatu yang kami investasikan lebih di situ. Gitu. Terus tiba-tiba demi buka tiap hari. Berhenti, yang satu berhenti, yang satu izin gitu. Dua-duanya kita yang maju kalau kayak jadi gitu ya. Satu berhenti, satu izin. Itu tuh. Udah diinvestasikan duit untuk ke situ, ternyata terjadi juga, tetap kita yang maju. Akhirnya gitu. Artinya ban serapnya pun dipakai juga jadinya. Iya, tetap dipakai. Yang kasihan anak saya ini waktu itu masih 4 tahun ya. Akhirnya itu kan di garasi ya. Garasi, betul, dia kita rentang tikar gitu, dia tidur di situ tuh. Masya Allah. Di belakang Iya, itu. Nungguin emaknya selesai. Itu buka jam berapa dulu Kak pertamanya? Jam 1 siang sampai jam 10 malam. Oh, berarti Mas Rizky dari kantor langsung? Iya, kan siang saya dulu. Iya, nggak dari kantor kan pulang jam 4 tuh. Iya, mandi, siap-siap, ganti baju seragam. Ada seragamnya ya? Seragam. Waduh, nggak ketemu fotonya ya. Waduh, kalau ketemu foto bisa kita cari ya. Padahal semua foto udah kita buka, Mas. Iya. Tapi yang paling nggak ketemu foto itu, beneran itu. Oke, ada seragamnya, Masya Allah. Ya, jadi itu berapa lama sempat yang memang harus masih Rizky turun sama Kak Puput juga? Masih 2. Begitu pegawai 3 udah lebih aman. Jadi memang sembari saya belajar bagaimana menghadapi tim, karena itu ada ilmunya sendiri. Bagaimana agar mereka itu merasa nyaman selama bekerja, bagaimana mereka biar bisa lebih loyal sama kita. Kita ada ilmunya juga itu di situ. Nggak salah memang kita ngundang di sini ya. Ternyata pelajaran, kalau kita bilang ya totalitas ya begitu. Kalau udah komitmen mengatakan tiap hari buka, ketika ban serap harus dipakai, ya dipakai begitu ya. Walaupun tentu kalau 2016 sudah kayak sekarang IG banyak gitu, mungkin fotonya berseliweran itu kan. Bukan hanya mencari minyak ya, tapi minyak daging pun diambil gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah berapa outlet Kak? Ada 7 outlet ya. 7 outlet di Pekanbaru semua? Iya, jadi bisnis itu kan dia harus punya 2 ya. Satu speed, satu lagi endurance. Jadi kalau speed itu kita harus cepat. Sebelum disalip orang kita harus cepat gitu kan. Harus ke cabang. Tapi kita juga harus punya endurance, daya tahan gitu ya. Makanya kita juga membangun pondasi di situ. Luar biasa. Bisnis. Karena memulai 1, 2, 3 itu pasti setiap membuka ada tantangan ya Kak? Yes, yang paling berat itu buka yang kedua. Yang kedua ya? Iya, jadi yang saya dulu waktu di awal gerobak saya tuh pernah ramai banget, terus dikompori orang, bukalah cabang di mana gitu kan. Waktu itu saya tidak terkompor, nggak mau, pokoknya satu aja anak saya kasihan gitu kan, gimana mau 2 bakalan warawiri, repotnya setengah mati gitu, nggak terbayang. Sampai akhirnya kita ikut komunitas dan kita belajar, kayak gini caranya.
Ya udah bismillah kita buka 2. Ternyata apa yang saya bayangkan tuh terjadi. Susah kali. Lakunya sedikit, capeknya ya Allah luar biasa. Terus kita jadi emosi, gampang emosi. Sampai suami saya bilang, udahlah kalau kamu ribut-ribut, pusing-pusing aja, tutup aja lah itu. Jualan kalau laku kan semuanya seneng gitu, nggak ada masalah. Begitu nggak laku, nah di situ semuanya jadi ramai. Nah, itu pengalaman saya itu, bukan laundry nggak laku. Untung Kak Puput bilang, waktu itu masih ingat Kak Puput, Mas Ferry setahun pertama itu dinikmati naik turunnya. Benar ternyata Mas. Tahun pertama itu memang boleh dikatakan, ya kalau kata orang bakar duit, memang waktu itu udah disiapin Kak. 6 bulan itu kita dalam tanda kutip nggak ada pemasukan dalam kutip gitu kan. Karena memang kan nggak tahu ya, yang nama analisa kita kalau geologis bilang gitu, asumsi ada minyak di sini gitu ya. Pas di drill ternyata ada sih gitu. Cuma ternyata nggak ekonomis mungkin kan. Ya kayak gitulah kejadiannya kemarin. Oh seperti itu ya. Pertengkaran itu pasti jadi bumbunya ya. Iya, saya tapi sakit juga. Tiap saya buka cabang ya begitu dulu. Selalu. Nah, itu udah cerita juga. Waktu kita biasanya saya ngerem gitu. Ada ngegas, jadi memang benar kombinasinya bagus, speed, endurance. Nah, itu dia ternyata. Jadi di sini mencoba untuk buka sini, yang sini coba menahan dulu, jangan sampai di tikungan malah jatuh. Kata Valentino Rossi kan di situ ya. Oh. Buka itu kan gampang, tapi mempertahankannya itu butuh. Jadi bisnis itu seperti lari maraton ya. Kita harus ngatur ritme, kapan kita kencang, kapan kita melambat gitu. Yang penting harus jalan terus. Nah. Harus profit, yang pasti harus profit ya. Nah kemudian Ferry pernah ikut kelas bareng sama Kak Puput, SBM. Ya. Nih dia. Ada juga foto. Ini 2000 berapa? 18 Pak. 2018, yes. Ferry ikut di kelas di sini, kemudian dipilihlah peserta terbaik. Aduh. Dan inilah Kak Puput di perdana nomor 1 gitu kan. Dan yang paling salut Ferry waktu itu adalah konsistensi yang benar. Jadi belajar implementasi. Kalau kita banyak belajar implementasi kagak ada gitu. Nah kita tanya sama Kak Puput, belajar kenapa ikut kelas SBM ini? Apakah memang sudah riset sama suami ini kelas yang? Karena kan banyak ya Kak kelas ya. Ada kelas. Kalau kita bilang sekarang berseliweran lah training itu. Tapi pertanyaannya akhirnya kemilih kelas ini, terus akhirnya siapa yang harus ikut ini, kakak atau suami? Kan itu bagian-bagian. Siapa yang harus ikut, kemudian nanti bagaimana implementasi, dan mungkin bisa share sedikit Kak, biar kita dan tanda kutip yang suka ikut training itu bisa dapat pelajaran lah gitu. Kalau dulu kita apapun training kita ikut ya. jadi dulu belum pandemi alhamdulillah. Mungkin yang keberapa nih? Kan ada, kalau workshop dari luar kota banyak aja ya, tapi ini on the topnya lah ada Pak Bus, ada kita lihat ada nama di situ Pak Budi Isman tuh kan keren ya, kita suka baca-baca itu keren. Untuk dimentorin aja harus punya omset sekian miliar gitu kan, berarti saya jadi lebih bersemangat di situnya sebenarnya. Nanti waktu itu diiming-imingi kalau misalnya diselesaikan PR-nya ini akan langsung di pitch deck sama Pak Budi Isman. Nah, itu bikin gelora di hati, wah ini harus benar. Dan tahu nggak Mas Ferry itu yang beresin, saya yang belajar tiap malam tuh, Pi buatin kayak gini ya, dibuatin salah Pi bukan kayak gitu. Tenang hidup lo. Ternyata juara ini benar ya. Dan waktu selesai itu kan hari terakhirnya, saya jemput di itu kan di hotel, terus saya tanya, gimana juara 1? Hah? Beneran? Soalnya menerjemahkannya, Pi bahasanya begini-begini kan beliau pinter ya, bikin slide itu pinter, gambar itu pinter. Oh bukan, pilih yang begitu. Jadi menerjemahkan itu butuh effort yang tinggi. Sampai dia stres, udah kamu aja ngerjain gitu. Tapi ini rame itu sampai tengah malam kita ngerjain, akhirnya selesai dan kita ada video company profile juga ada yang ngerjain. Profesional. Jadi Ferry terinspirasi salah satu di situ Kak. Waktu lihat ini kan yang juara-juara ini kan kita bilang wah teman-temannya bisa. Nah teman-teman waktu itu dari Lasnas ada 3 orang yang ikut waktu itu. Mas Agi, ada 3 orang waktu itu. Nah habis ikut training inilah kita memperbaiki Lasnas. Salah satunya karena teman-teman kan nggak bisa lagi dengan manual fundraising dan sebagainya. Dan kemudian harus maka akhirnya digitalisasi dan sebagainya itu mulai terjalan di 2018 itu 2019 lah gitu.
Jadi bisnis itu yang saya tangkap dari itu map ya. Jadi dia tuh ada pola di situ. Jadi nggak sembarang aja, dia ada pola. Itulah yang kita perbaiki ya. Tapi kan ternyata benar ya, nggak bisa sendirian. Pasti ada seseorang atau tim yang harus mendukung di sini. Ada salah satunya suami ya, gitu ya Kak. Luar biasa kalau gitu. Sip. Jadi kalau Ferry bilang take away dari sini salah satunya adalah berbisnis itu antara suami istri harus di depan harus jelas. Nggak bisa sendiri-sendiri. Kalaupun nggak saling membantu dalam tanda nggak bisa support, tapi minimal komunikasi untuk mendoakan gitu ya Kak. Iya. Siap, Jadi kalau banyak ya pengalaman teman-teman yang bisnisnya tidak didukung, tidak disupport sama suami, itu perempuan lelah sekali. Konfliknya lebih besar kemungkinan. Konflik batinnya besar dan akhirnya bisnisnya juga sulit berkembang. Ya gitu. Dan itu banyak ya perempuan jadi tulang punggung. Saya nggak mau jadi tulang punggung. Tulang rusuk aja. Yang penting tiap bulan dapat transparan. Ini kita juga dengar Kakak ada nulis buku. Ini ternyata bukan hanya bikin buka usaha tiap tahun sekian cabang ya, tapi buat buku juga nih. Ini suami yang ditulis atau cerita apa Kak? Bisa dikit nggak? Aduh, dapet aja infonya. Ya, ini saya berpikir nanti ketika masa tua wanita saya, dan gawe kan? Iya, saya harus punya karya. Oh, ya. Masya Allah. Nanti ya kita harus punya karya gitu. Jadi salah satunya teman saya ngajak bikin buku ya. Dan terus terang editornya beliau juga. Masya Allah, banyak sekali amal ibadah. Cerpen sebetulnya. Iya, tapi cerpen saya nggak bisa bikin cerpen. Jadi itu imajinasi kan. Akhirnya ini cerita bener ya, maksudnya meskipun judulnya cerpen tapi inti ceritanya kisah kenyataan gitu ya, ditulis terus saya tulis gitu, diedit sedikit-sedikit. Beliau juga ternyata pintar gitu ya. Nggak nyesel ya Kak? Nggak nyesel. Jadi lulus edisi gitu, masuk ke situ lulus gitu ya. Juara kan SBM, berikutnya editor buku. Yes. Waduh. Emang man behind-nya itu yang keren ya. Oke, jadi ini buku tahun 2000. Ini baru nih. Baru ya Kak? Iya, baru 2022 kan? Iya. Iya. Jadi key point dari ini, kenapa judulnya itu Kak? Wanita dan Gawe. Sebenarnya judul umumnya itu sudah ada ya. Maksudnya tinggal kita sesuai tema itu, kita bikin judul sesuai tema itu. Siap. Perempuan kan memang kalau punya usaha nggak pakai HP itu udah nggak bisa sekarang, kan online semuanya. Siap. Berikutnya nih Kak, yang menarik juga di TDA. Iya. Karir Kak Puput di TDA itu meningkat sebetulnya ya. Ada karirnya ya. Iya. Om ini yang nonton banyak. Dari wakil sekretaris 2 di angkatan di ketuanya Om Endro, gitu ya. Kemudian di angkatan Om Rizky langsung ditunjuk jadi divisi. Wah ini kalau kita bang ngangkat jadi menteri nih. Kalau sebelumnya wakil menteri, sekarang jadi menteri nih. Mungkin apa nih Kak value-nya, kenapa Kakak sangat senang banget nih gabung di TDA? Iya. Sekalian promosi soalnya. Promosi. Nanti Mama Rizky jangan lupa ya ikut donasi bilang. Ya, terus terang saya usaha ini membesar selama saya di TDA. Banyak ngurusin orang ya. Kita banyak ngurusin orang, ternyata kita juga ditolong sama Allah gitu. Ya kan? Ketika kita sebenarnya kan cuman facility ya. Kita menyediakan fasilitas agar orang-orang lain itu ikut belajar sama-sama gitu. Jadi ketika itu kan butuh effort juga, energi buat menyediakan waktu untuk kita, bukan mentornya ya. Maksudnya kita hanya menyediakan fasilitas itu membantu orang lain untuk belajar. Alhamdulillah bisnis saya juga geraknya sama, growth, tumbuh dia. Jadi value TDA memberi itu ternyata kalau kita nolong orang, insya Allah Allah nolong kita gitu. Gitu. Jadi saya semakin semangat gitu. Bukannya kadang pikir ngapain sih repot-repot gitu, nanti habis waktu untuk ngurusin orang lain yang belum tentu ada untungnya. Nggak gitu cara pikirnya. Ternyata Allah juga mendatangkan banyak pertolongan. Saya gini ya, ketemu banyak orang-orang pinter di sini. Dan mereka itu bantu saya gitu, tanpa saya minta gitu. Luar biasa. Iya. Kakak juga belajar bagaimana tentang di IG, bagaimana Facebook, bagaimana video, dan kalau tadi sih salut banget lah. Artinya memberi dan insya Allah dibantu gitu ya kan? Iya, dibantu, dan mereka tuh bantunya tuh betul-betul sampai diajarin detail gitu. Dan
Dan orangnya tulus, itu dibuka dapur ya kalau gitu. Iya, dan saya juga kalau lagi belajar itu saya buka juga dapur saya nih, sekian ya, laporan keuangan sih ya. Ya mereka juga akhirnya membantu dengan tulus. Nah, saya makanya seneng. Ya udah kita bikin apa lagi yuk, besok apa lagi gitu. Maka kita selalu, sekarang ada kelas CEO ya. Yes. Nah, itu dia. itu terus terang itu saya juga yang minta gitu. Karena dia sudah harus naik tengkat. Nah, ini mungkin kita tanya Iya, nih Kak sebenarnya. iya. Kalau momen terendah di dalam bisnis Kakak gitu ya. Iya. Kan pasti ada naik turun bisnis ya. Iya. Selain tadi ketika pertama membuka kedua, Iya. terus dari buka kedua ketiga sampai sekarang yang udah Iya. ke-6 dan insya Allah mungkin jadi ke 1000 nanti ya. Amin. Di seluruh Indonesia, Amin, seluruh amin. dunia. Mungkin kalau nanti kita ke Mekah di situ ada juga tuh kan kebabnya di sebelah situ kan. Amin, itu banyak amin, malaikat. amin gitu ya. Nah, tentu pertanyaannya Iya. ada titik-titik terendah. Nah, yang kalau orang, saya melihat kata Mas Rizky tadi ya, kalau jualan laku mah semua orang juga senang gitu ya. Iya. Tapi kan orang nggak tahu di titik-titik tertentu itu kadang-kadang kita itu merasa ini kok kayak begini gitu. Nah, mungkin bisa share Kak, ketika di titik terendah itu bagaimana sih kita menjalani supaya tetap semangat? Titik terendah ini masih Salah satunya saya- kayak kemarin yang pertama kali buka pegawai dua-duanya nggak ada, akhirnya Ah, komitmen. Pasti anak lihat itu kan, siapa yang tega sih lihat anak tidur di bawah gitu ya, coba. saya pernah sakit juga. Oh, Pernah sakit ya lama ya, Pi. Maksudnya gara-gara sibuk ngurusin itu, terus suami saya juga komplain. Nah, pernah jadi kita sampai bikin persetujuan. wah, ada saksinya seperti Ya, itu. bikin persetujuan ya, maksudnya biar ini jalan itu mudah ya, ditolong Allah gitu ya. Memang emang nggak, usaha ini bukan, walaupun kita doa ikhtiar macam-macam ya, tetap ada pertolongan di Iya. situ gitu. Iya, Jadi iya. memang setelah beliau kayaknya ridho, baru jalannya lebih bagus gitu. Oke, jadi Sempat lah. jadi kayak sempat, Mas. refresh. Jadi sebenarnya kan kita udah pertama udah semangat gitu ya kan. Iya. Karena kan konflik itu sesuai, jadi beban itu sesuai dengan rezekinya juga ya. Iya. Ketika direktur, pasti problem direktur itu berbeda dengan problem sebagai pekerja ya. Iya. Tentu juga harus butuh ilmu, butuh ini dan sebagainya. Jadi memang perlu di refresh terus berarti ya. Iya, terus pasti Mas, ada kita tuh udah punya uang nih kan, perempuan punya uang, perempuan tuh bengkok sebenarnya. Harus ada yang perlu udah punya uang, itu bisa masalah juga kalau kita nggak tujuan. Jadi bisnis itu harus ada tujuannya juga. Oke, kalau gitu kita konfirmasi nih. Kira-kira usaha kebab ini, Mas Rizky, at the end itu goalnya itu kan apakah jadi kayak Starbucks yang akan membuat tempat orang nongkrong happy di sana gitu ya. Kalau boleh dikatakan, kira-kira mimpinya terbesarnya apa tuh Mas Rizky? Apa tuh? Ya, kita yang penting secara tujuan dari kebab ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat gitu ya dengan kebab ini, terutama tim kita sendiri. Jadi mereka juga harus mendapat manfaat kesejahteraan gitu dari usaha kita. Dan mimpi ujungnya sih sebetulnya yang penting kita bisa menjadi yang di Pekanbaru dan Riau ini ada di sekitarnya gitu, ada di mana-mana. Kalau doa Sampai situ aja, Pi. Iya. kalau doa Saya seluruh Indonesia. Enggak, kan dimulai dari situ Kak. Oh ya, harus Iya. seluruh Pekanbaru ini Iya. Riau dulu ya. Kalau Ferry Oke. mungkin itu insight-nya mungkin gini Mas. Karena kan kemarin tuh lihat kebetulan kita Iya, dari sekolah iya, alam iya, kan. iya. Salah satunya jajanan. Jadi jajanan itu kan Rasul itu bilang kan kenapa salah satu insight yang saya pelajari adalah orang itu kenapa dalam tanda kutip nakal gitu ya. Dalam tanda itu faktor makanan dan minuman. Iya. Ketika makanan dan minuman itu tidak halal dan thayyib, itu susah sekali untuk mengarahkannya. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi ketika ditanya, kenapa anak tim begini? Coba telusuri ke belakang sama guru-guru kan. Pas ditanya orang tuanya apa semua, memang sebagian besar makanan itu tidak terkontrol. Makanannya itu kadang-kadang halal, tapi pertanyaan sederhana, cara makannya ternyata nggak benar. Yang kedua, makanannya sendiri kadang-kadang karena ikut kekinian, nggak lihat lagi halal dan thayyib dan sebagainya seperti itu. Dan orang tua pun akhirnya menganggap itu hal biasa. Nah, dampaknya ternyata di situ. Nah, kalau memang nanti ini doa kita di setiap sekolah ini ada outletnya.
Jadi makanan yang sehat buat anak-anak supaya menjadi penghafal Al-Quran, jadi bisnisman seperti itu. Doa kita kan begitu kan? Amin ya, amin. Tentu teman-teman juga bilang begini, mudah-mudahan kita kecipratan juga ya. Minimal doanya seperti itu kan. Nah, berikutnya nih, sebentar nih. Ini banyak kan fotonya Kak. Nah ini dia nih Kak. Bisa cerita nih Kak sedikit foto apa ini? Ini foto keluarga. Ya. Orang-orang yang luar biasa ya. Yes, alhamdulillah kita itu saya terus terang bersyukur punya mertua baik banget ya. Masya Allah. Mertua orang tua kita setipe ya Pi ya. Kalau misalnya ketemu itu mereka tuh mirip. Kadang ada yang orang tua itu ribut gitu ya. Yeah. Kita enggak. Tuh setipe orang tua. Ibu saya sama ibu mertua saya setipe, jadi saya macam anaknya juga, maksudnya bukan menantu gitu ya. Jadi ini foto waktu di mana nih Kak? Di Medan. Oke. Ya foto di Medan. Ini bapak saya, itu bapak mertua, ibu mertua, ibu saya gitu. Ini keluarga saya. Itu maksudnya saya bersyukur ya Allah kasih, aduh. Ini kalau flashback 6 tahun ke belakang sampai sekarang luar biasa berarti ya perjalanannya. Iya, doa mereka juga. Kalau mau buka cabang, nelpon nggak? Ya. Ngasih tahu. Ngasih tahu. Ya awal-awal mereka, ya Allah nak, nanti anakmu nggak terurus ya, gitu. Ada pesan gitu. Concern, enggak ya, mak, ya enggak mak, tenang aja, nanti kita ini kan. Akhirnya mereka mendoakan lah. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Kalau begitu. Setelah ini Kak, tadi kan kita udah belajar tentang mimpi dan kedepannya gitu. Kalau dalam jangka pendek nih, setahun 2 tahun ini apakah masih fokusnya di Riau atau akan di kampung di Medan buka juga lah gitu kan? Medan kampung aku tuh kan. Gini ya Om Ferry, jadi saya tuh ada yang mau saya perbaiki ya Om Ferry ya. Sebelum ini membesar tuh gampang Om Ferry. Masya Allah ya. Membesar itu gampang. Investor banyak soal yang ngantri kan? Ferry tahu banget tuh. Iya, investor gampang, tapi ada satu yang memang saya harus perbaiki, yang memang ini butuh waktu gitu ya. Nanti kalau udah ini selesai, insya Allah gitu ya. Jadi memang nggak bisa juga saya ungkapkan di sini. Masya Allah. Nanti di belakang layar kita tanya ya. Jadi memang ada yang perlu kita perbaiki. Jadi nggak sekedar punya uang terus buka-buka gitu kayaknya. Siap. Iya, nggak semudah itu. Jadi kita bilang sama teman-teman kemarin, termasuk usaha kita yang di laundry, tidak segampang itu ternyata. Karena komunikasi, koordinasi, apalagi dengan tantangan yang luar biasa. Harga bahan baku naik semua, kelangkaan. Jadi harus banyak yang memang dievaluasi, terutama kalau kita bilang mau eksplorasi itu nggak lama, susah ya Mas ya. Kalau orang geologis tahu banget ya itu. Kalau kayak Rokan Block, orang perminyakan bilang itu tengah ngedrill aja ada minyak di Durifil gitu kan. Tapi ketika kita membuka suatu lapangan yang baru, contoh pindah ke laut dalam pasti biaya lebih mahal. Ya, artinya membuka bisnis harus seperti itu. Itu pembelajaran luar biasa sebenarnya. Terus harus siap ya. Jadi kita harus pakai ancang-ancang juga sebelum. Nggak bisa buru-buru. Iya, nggak bisa buru-buru. Memang harus luar biasa emang kalau gitu. Mungkin jelas nih Kak, dari Mas Rizky dan Kak Puput, pesan lah ya. Pertama mungkin buat adik-adik mahasiswa atau yang sekarang itu trendingnya. Kalau dulu pertanyaan orang tua kan ke kita mau kerja di mana gitu ya. Kalau anak-anak sekarang kami mau buat usaha. Gitu rata-rata begitu pertanyaannya. Kami mau jadi startup gitu. Nah, tentu bisa ngasih inspirasi buat adik-adik kita ini yang akan udah buka usaha, mungkin kayak ini ada Kopior ya. Kita langsung iklan saja. Kemudian buka usaha video juga. Nah, jadi mereka mungkin bisa kasih inspirasi. Yang kedua buat keluarga. Seperti Ferry atau teman-teman yang lain yang akan membuka usaha, kira-kira pesannya seperti apa tuh dari Kak Puput dan Mas Rizky? Kopi dulu. Silakan. Ya, kalau dari saya sih, kalau kita namanya usaha atau bisnis itu adalah about the owner gitu, tentang pemiliknya. Jadi bisnis atau usaha kita itu ya refleksi dari pemiliknya gitu. Kalau kita lihat usaha yang buka, kemudian dia belajar memperbaiki, terus kelihatan ada hal yang terus dipoles gitu, nah berarti memang pemiliknya terus belajar ya, terus memperbaiki. Dan tentunya kan akan kelihatan berbeda dengan bisnis yang ya dibiarkan gitu aja gitu. Nah ya message-nya sih terus belajar, terus perbaiki. Kemudian untuk keluarga,
dalam kaitannya dengan bisnis dan usaha itu it takes two to tango gitu. Makanya kita harus saling mendukung gitu, saling mensupport, harus membuy-in ya kalau misalnya suami istri dari pasangan kita, atau kalau misalnya masih sendiri mungkin dari orang tua atau dari kakak, dari adik. Siap. Kita harus punya dukungan penuh gitu. Mungkin seperti kata Mas Ferry tadi, nggak mesti harus selalu sama-sama, tapi paling nggak pada saat kita sedang hari kita nggak bagus gitu, mereka akan bilang ya ini mungkin bukan harimu, mungkin besok akan jadi harimu, ya paling nggak orang yang memberikan ketenangan lah buat kita. Siap. Jadi sandaran Kak Puput lah ya. Jangan sampai di rumah malah diceramain lagi gitu. Kalau saya udah ini dia diam aja dengerin. Jadi kalau udah posisinya gitu dia nggak pernah marah tuh. Siap. Kak Puput sendiri gimana pesannya Kak? Jadi memang bisnis itu tergantung mindset ya, mindset pengusahanya gitu. Jadi memang kalau kita memperbesar kapasitas, itu kan seperti kalau kapasitasnya itu diperbesar, insya Allah rezeki juga diperbesar, itu ikhtiarnya kan. Jadi kalau kita tampungannya gayung, ember sama bak, tentu lebih besar bak gitu. Betul, ya kan. Betul. Jadi memang kapasitas di mindset kita juga harus besar gitu. Jadi terus belajar, terus minta dukungan orang-orang terdekat ya. Kalau kita udah menikah berarti suami ya kan. Surga kita sekarang di telapak kaki suami ya, bukan orang tua lagi. Jadi kalau suami nggak ridho, entahlah usaha itu kayak apa gitu ya. Siap. Jadi tetap itu kita sebagai perempuan sebenarnya tugas mencari nafkah bukan urusan kita. Itu poin yang harus dipegang. Penafkahan bukan bagian kita, tapi ketika Allah memberikan itu jalan untuk rezeki melalui kita, ya kita tetap ya dukungan itu penting gitu. Siap. Karena bukan tugas kita sebenarnya. Kalau enggak kita akan lelah, capek. Ya, akhirnya kan kembali kepada keluarga juga ya. Iya. Sebesar-besarnya usaha kalau ujung-ujungnya keluarga kita jadi nggak harmonis, buat apa punya usaha? Iya, bisnis itu harus bahagia. Ya. Gitu, bisnis itu harus perempuan terutama ya, karena saya banyak bertemu perempuan bisnisnya bikin dia nggak bahagia. Siap. Jadi mungkin nanti Mas rekan-rekan di sini kan kita banyak membantu duafa Mas. Iya. Jadi duafa itu rata-rata yang ekonomi dibantu tuh 95 atau sampai 100% ibu-ibu. Ya. Kenapa mereka harus bekerja? Karena memang Allah tadi ya suaminya belum bisa memenuhi kebutuhan karena anak-anak pendidikan meningkat, rumah harus masih ngontrak, transportasi bukan baru kan transportasi umum udah mulai berkurang, sekarang online semua. Nah akhirnya ibu-ibu ini harus juga bekerja. Yes. Nah yang kita lihat adalah mindsetnya memang belum seperti kata Kak Puput tadi, hanya buka usaha, jualan, selesai, buka usaha, jualan, selesai. Jadi memang ya rezekinya pun akhirnya cuma sampai di situ memang. Karena saya dengar pengajian nih Mas, karena kalau perempuan diberi rezeki, belum tentu keberkahannya sekeluarga, hanya untuk perempuan itu. Oke. Tapi kalau suami yang mencari nafkah, gitu rezekinya itu untuk satu keluarganya. Makanya ada keberkahan di situ. Kalau gitu Kakak kasih ke sini, nanti bahas gitu kan. Iya. Itu harus dipegang tuh perempuan. Saya lihat ustadznya ngomong gitu, oh gitu. Makanya kok banyak perempuan tuh jadi nggak bahagia ketika dia yang jadi tulang punggung. Karena hanya dia aja yang happy tuh, keluarganya belum tentu. Itu makanya saya pegang banget itu. Pegang banget masih di sini. Pegang banget. Duitnya dia pegang semuanya tuh. Yang penting kan dapat transferannya gitu kan. Alhamdulillah ini. Jadi saya pribadi Ferry dapat inspirasi yang luar biasa. Terima kasih nih Mas Rizky Kak Puput untuk apa pesannya Mas? Oh ada pesan khusus tadi dari teman-teman. Kalau closingnya, kalau nanti seandainya Kak Puput sudah mendapatkan inspirasinya tadi, bisnisnya sudah bisa membesar gitu ya, teman-teman ini mungkin bisa jadi investornya. Walaupun 100.000, 200.000, karena jujur aja teman-teman Amil ini bekerja dari pagi sampai malam. Karena kerjanya pas ditelepon malam-malam ada kebakaran, pasti mereka keturun. Sehingga mereka tidak bisa ini. Nah, kita bilang kemarin kalau kayak gitu caranya gimana? Kita ajak teman-teman berkolaborasi dengan pengusaha yang value-nya sama. Seperti itu. Mereka bukan cari kaya enggak. Mereka bilang begini sebenarnya. Yang penting Mas anak bisa sekolah, menjadi lebih baik. Istri bisa tidur di rumah dengan tenang kata dia. Terus bisa liburan sekali-sekali ke Mekah gitu kan. Gitu dia. Jangan sekali lah. Kan sekali-sekali ke Mekah kan, sekali setahun gitu. Sekali setahun. Berarti tiap tahun gitu ya. Iya. Doa dari kami pengurus juga begitu. Jadi gini kan,
betul. lihat teman-teman ini kan mau dibantu usaha dari pagi sampai malam udah kerja, mau usaha apa gitu kan. Makanya kita bilang kemarin, ya udah kita berkolaborasi. Makanya kolaborasi itu kita bilang banyak hal. Salah satunya tadi kalau memang ada pengusaha-pengusaha sukses bisa membantu guru-guru yang mungkin sekarang gajinya 2 juta, 3 juta, ambil ini gaji sudah setengah sampai 2 juta gitu. Makanya kita bilang kemarin kalau ada pengusaha yang bisa berkolaborasi, minimal kita bilang kalaupun tidak punya usaha, ikut yang di sana. Kalau kita bilang kemarin cari orang yang harum, yang jual parfum misalnya kita harum gitu ya. Cari pengusaha minimal dapat 1 slot aja. 500.000 lah di sana gitu ya. Kan ada kebaikan juga di sana begitu. Iya, amin. Nah, itu gitu. dalam program kita, Mas. Siap. Membuka ini ya, membuka karena sudah banyak yang minta. Iya. Tapi harus prepare ya. Jadi memang saya sedang menyiapkan itu. Siap. Nah, Kalau dari biar kami bisa sih, buka. Ferry pribadi sama teman-teman bilang begitu. Kalau kita nggak bisa bantu teman lebih, Iya. kita cari caranya. Kan gitu Yes, cara. Salah satunya yes. udah nggak puput itu gitu. Jadi buat teman-teman sebenarnya ini menyalurkan gundah lana di hati kak. Nah, gitu. Semoga cepet ya, Mas. Saya Amin. proses cepet ya. Ini terakhir closing kalau yang menurut Ferry pribadi adalah ini dua person orang yang luar biasa. Iya. Hatinya besar. Kemudian kalau hati besar itu artinya lapang ya, bisa menerima. Jadi kalau hati itu lapang sebesar samudra, yang masuk sampah pun bisa dinetralisir. Kalau sebesar ini kata Kak Puput tadi ya. Kemudian juga berpikir besar, artinya terus maju, berkembang. Makanya usaha dari 1-6 dan insya Allah tadi kita doakan seluruh sekolah di dunia ini ada produknya di sana gitu. Gitu. Sehingga orang-orang bisa dapat makanan yang halal dan thayyib gitu loh Kak. Begitu. Mungkin bukan hanya kebab, sudah ada burger juga dan macam-macam kan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi semakin banyak pengusaha muslim kuliner yang go internasional dan kita juga bisa bangga karena pernah podcast dengan Kak Puput. Jadi 10 tahun lagi ini diputar, tentu Kak Puput bilang, insya Allah Mas Ferry kita atur setahun lagi jadwalnya gitu kan. itu aja dari kami. Sekali lagi terima kasih buat Kak Puput, Mas Rizky dan keluarga, termasuk keluarga besar usaha kebab Turki. Haji Jamhur ini media sosialnya nanti ada di sini ya. Ada di sini. Kalau mau pesan online juga bisa. Ada yang frozen. Ada juga yang sudah masak. Kalau mau jadi dapat paket bisa nanti banyak macam-macam paketnya itu ya. Termasuk yang mau nikah bisa juga ya Kak? Iya. Cateringnya. Pokoknya untuk family lah. Jadi kalau wedding itu kan untuk family. Betul sekali. Jadi membahagiakan yang tamu juga tuan rumahnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan, sahabat semua, sahabat kebaikan. Ini sharing kita pada pagi hari ini. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Kita dapat inspirasi dari keluarga yang memulai bisnis dari nol. Dan alhamdulillah doa kita 10 tahun lagi insya Allah nih ada di seluruh sekolah di dunia seperti itu. Nah, kita tentu akan senang. Kenapa? Karena makanan yang sehat ada di mana-mana dan anak-anak kita insya Allah jadi sehat. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya. Kita tutup dengan pantun nih Kak. Jalan-jalan ke Bekasi. Cakep. Kebab Turki memang enak sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.